Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah saya menyapa. Tuhan memberkati kita selalu, dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-9. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sungguh menghukum orang-orang yang tersisa di Yerusalem, ya, Yehuda, orang-orang Yehuda yang masih tersisa, ya, yang tidak masuk dalam pembuangan, dihukum oleh Tuhan karena rupanya hidup mereka yang tersisa itu masih melakukan hal yang jahat, ya, masih menyembah berhala. Dan Tuhan memberitahukan, ya, melalui Nabi Yehezkiel yang sudah terlebih dahulu di pembuangan, ditawan ke Babel, memberitahukan kenapa umat itu, ya, dihukum oleh Tuhan, dimusnahkan oleh Tuhan yang tersisa itu karena perbuatan mereka, karena dosa. Bahkan Allah meninggalkan bait sucinya, kemuliaan Allah, ya, meninggalkan bait sucinya. Di ayat 7 berkata demikian, kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang yang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh, Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jadi sang nabi berseru kepada Tuhan melihat pembunuhan, ya, di Yerusalem. Banyak meninggal, mati kena bunuh. Dan Nabi berkata, apakah harus habis semua? Ayat 9, jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Jadi kalau seseorang sudah berkata, Tuhan nggak lihat kita kok, Tuhan ini sudah meninggalkan kita, ya. Seseorang kenapa takut melakukan hal yang salah, yang jahat? Takut kalau ada yang melihat. Tidak ada mungkin orang mau mencuri, masih orang melihat, saya curi ya, dilihat, saya curi ya, diambil begitu. Enggak, dilihat dulu ada yang lihat enggak sih? Kalau enggak ada yang lihat baru dia lakukan. Nah, waktu mereka melakukan hal yang jahat, ya ini pandangan mereka, pemahaman mereka, Tuhan tidak lihat. Jadi lakukan hal yang jahat, itu sebabnya dikatakan mereka melakukan hal yang jahat. Ya, sangat banyak kejahatan mereka. Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak. Jadi penuh dengan dosa. Di ayat 10, karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Allah menjawab Nabi. Waktu Nabi berkata, apakah mereka harus dimusnahkan? Iya, karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Lihat orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti yang kau perintahkan kepadaku. Ya, di malaikat, ya, berpakaian lenan, jadi bawa catatan, jadi catat semua. Dikatakan, lihat orang itu berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan. Jadi diperintahkan, wah ini luar biasa, ya, dicatat semua, ya, supaya jangan ada yang lupa, ya. Ya, jadi orang-orang yang melakukan hal yang jahat tidak bisa terluput daripada Tuhan, tidak bisa terluput daripada penghukuman, tidak bisa terluput daripada pemusnahan, karena memang mereka jahat, tidak mau bertobat, itu persoalannya. Ya, jadi Tuhan bukannya berubah menjadi Allah, ya, Allah yang pemurka, yang marah, yang sadis, bukan. Allah tetap Allah yang maha kasih, dia tak berubah.
Tetapi dia juga adalah Allah yang adil, yang kudus. Sesuatu yang tidak kudus harus disingkirkan dari hadapannya. Sesuatu yang tidak kudus harus disingkirkan juga dalam hidup kita. Jadi kita harus ada di dalam kekudusan. Itu sebabnya kita melihat bagaimana bait Allah dinajiskan ya oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena kekudusan Allah, kemuliaan Allah meninggalkan bait itu. Jadi akhirnya bait Allah itu ya nggak ada apa-apanya, seperti bangunan biasa saja. Ya nggak ada hadirat Allah di dalam. Kenapa? Karena telah dinajiskan. Ya di mana umat pilihan tadi telah melakukan hal yang jahat. Ya hal yang jahat, penuh dengan dosa dan tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan udah tinggalkan bait itu. Artinya begini Bapak Ibu, kita punya gedung gereja semewah apapun, sehebat apapun, kalau hal yang najis ada di dalam, ya kita di dalam gereja itu penuh dengan hal yang jahat, manipulasi, pembohongan, ya manipulasi firman, maka hadirat Allah akan meninggalkan tempat itu. Ya walaupun fasilitas hebat luar biasa, kalau Allah tidak hadir di sana, maka sia-sia kita beribadah ya di tempat itu, karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana bait Allah dinajiskan. Najiskanlah bait suci itu dan penuhi pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ya akan banyak orang yang terbunuh, orang-orang Yehuda yang tertinggal, yang belum terbuang. Semestinya mereka dengan melihat ya serangan dari Babel sebelumnya, baik yang pertama maupun yang kedua, dan ada orang-orang yang ditawan, mestinya mereka menggunakan kesempatan dengan baik untuk berseru kepada Tuhan, untuk bertobat. Tetapi faktanya tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mereka tidak bertobat hingga akhirnya nanti bait Allah ya Tuhan izinkan dihancurkan oleh Babel. Porak-porandakan, diratakan. Ya, tidak ada kemewahan mereka, kehebatan Yehuda tadinya habis lenyap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian ini adalah sangatlah beralasan Tuhan memusnahkan umat yang tersisa, yang masih di Yehuda, yang tidak mau bertobat. Ya, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, ya sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Persoalan yang utama, dosa yang sangat-sangat mengerikan bagi umat ini adalah mereka berkata Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Dengan kata lain, Tuhan nggak ada di sini. Ya Tuhan nggak ada kok. Nah ini sesuatu yang sangat parah. Kalau kita berkata udah lakukan aja hal menurut kita apapun benar atau tidak, pokoknya nggak ada peduli. Kenapa Tuhan nggak ada di sini kok? Nah, padahal Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Ya Tuhan tidak pernah ya alpa ya dari kehidupan kita, ya dari kehidupan umat manusia, dari ciptaannya. Ya, seorang pemazmur pernah berkata, kemana aku ya menjauh daripadamu, menjauh dari rohmu. Di gunung ada, ya di laut ada, di lembah ada, bahkan ke dunia orang mati pun tetap ada. Jadi kita nggak bisa menghindar, nggak bisa lari ya dari hadirat Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, ya pasti Tuhan tahu dan semua diperhitungkan. Nah karena kejahatan yang dilakukan oleh umat ini, maka mereka masuk dalam penghukuman. Dikatakan begini ayat 10. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang. Jadi wah padahal ini umat pilihan yang tersisa, tapi Tuhan tidak menyayangkan itu. Aku nggak sayang lagi. Kenapa? Karena memang ya mereka tidak mau bertobat. Jangan kita berpikir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa kita orang Kristen, orang percaya, pasti disayang Tuhan, pasti semuanya baik. Enggak, lihat dulu. Kalau saudara dan saya tidak mau dengar suara Tuhan,
Nggak ada faedahnya pengakuan kita sebagai orang Kristen. Jadi seorang yang mengaku sebagai orang Kristen tapi tanpa pertobatan, yang dibuktikan dari buah-buah pertobatan dalam hidupnya, ya kalau itu nggak nampak, ya sama saja akan dicampakkan juga, akan dibinasakan. Itu sama dengan orang itu belum percaya. Dia hanya mengikuti secara tradisi, oke. Dia hanya mengikuti secara aturan agama saja. Tetapi hubungan pribadi dengan Allah tidak ada, maka orang ini akan dihukum. Sesungguhnya dia melakukan hal yang jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ya berkata, aku juga tidak akan merasa sayang. Kalau Tuhan sudah tidak menyayangi umat itu, yang tersisa tadi, memang karena kelakuan mereka. Berarti mereka akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, karena tidak akan ada pertolongan lagi. Tidak akan ada yang memberi kekuatan. Nah itu sebabnya ketika serangan datang dari Babel, mereka mau mencoba melawan, maka mereka mati karena pedang. Kenapa? Karena Tuhan tidak tolong mereka. Tuhan tidak bela mereka lagi. Tuhan sudah meninggalkan mereka, benar-benar meninggalkan mereka. Ya, dan akhirnya mereka merasakan bagaimana penderitaan itu. Nah ketika Nabi Yehezkiel melihat ini baru dalam penglihatan ya, bahwa akan terjadi nanti seperti itu, maka Yehezkiel teriak, Tuhan, kok sadis, semuanya habis, apakah harus dihabisin memang semua? Mengerikan sekali. Dan Tuhan bilang, iya, karena memang kesalahan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat jangan bangga diri kita sebagai orang Kristen, kita menyebut sebagai orang Kristen. Jangan bangga diri kita yang memiliki gedung gereja yang mewah, yang hebat, yang luar biasa. Ya, jangan bangga tentang hal itu. Jika ya Tuhan tidak hadir ya bersama dengan kita, jika Tuhan tidak hadir di tempat itu, jika Tuhan meninggalkan tempat itu, maka tempat itu tidak ada artinya. Gedung mewah ya tidak ada artinya, dan bahkan kita sendiri sesungguhnya terlibat di dalam kejahatan. Ya, akhirnya bisa terjadi kita ke gereja, ke bait Allah, beribadah, tetapi sebenarnya penyembahan berhala lah yang kita lakukan. Karena di dalam ya bait Allah itu kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita lakukan hal yang jahat. Kita pikir kita sudah mendapatkan berkat ketika kita datang ke bait Allah itu. Padahal tidak, itu hanya melukai hati Tuhan. Jadi seseorang yang datang ke bait Allah tapi hidupnya nggak beres dan tidak mau dibereskan, tetap saja dalam keadaan berdosa, dia datang ke bait Allah, dia pikir Allah berkenan kepadanya. Sesungguhnya tidak. Apalah arti ibadah kita ke bait Allah kalau tidak terjadi perubahan dalam hidup kita? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam hidup kita hari lepas hari sebagai orang percaya, mari kita kenakan firman Allah. Ya, kita dengar firman Allah, kita praktekkan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Ya, dari buah kita tahu pohon itu bagus apa tidak. Dari buah. Nah, sudahkah kita menghasilkan, menunjukkan, mempraktekkan buah-buah pertobatan kita? Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku saja sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen. Namun faktanya pada akhirnya kita mengalami ya penghukuman dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Sama seperti umat ini. Mereka merasa diri orang yang berbeda dengan yang lain, mereka merasa lebih berkenan kepada Allah karena mereka umat pilihan Allah. Tetapi ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, ketika mereka tidak mau dengar suara Tuhan, ketika mereka tetap mengadakan penyembahan berhala, ketika mereka tidak mau mendengar peringatan dari Nabi, ketika mereka tetap asik dengan kejahatan mereka, maka Tuhan mendisiplin mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mari dalam perjalanan hidup ini, jangan pernah kita berkata Tuhan meninggalkan saya, tidak ada Tuhan di sini. Jangan kita berkata Tuhan tidak melihat kita.
Ya, Tuhan selalu melihat kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan perhatikan setiap langkah hidup kita. Itu sebabnya kita perlu terus berserah kepada Tuhan. Di pagi hari, ya kita datang terlebih dahulu mengucap syukur atas anugerahnya, atas kasih sayangnya. Dan kemudian kita bersandar kepada Dia, memohon pertolongan kepadanya dalam perjalanan kita. Ya, langkah-langkah kita ke depan, jam demi jam. Kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita mau berkata, Tuhan kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Jadi tiap-tiap hari terus sedemikian rupa. Ya, kita menjalin hubungan karib dengan Tuhan. Maka kita akan diberkati olehnya. Bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada tantangan. Tetap ada. Tetapi yang jelas Tuhan berkenan kepada kita kalau kita melakukan hal yang benar. Tetapi jika kita melakukan hal yang tidak benar, pengakuan kita sebagai orang percaya, pengakuan kita sebagai pengikut Kristus, pengakuan kita sebagai orang Kristen hanya akan menjadi sia-sia. Karena kita tidak bisa buktikan, kita tidak lakukan ya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mari kita lakukan hal yang baik dan benar. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di mana kita berada. Tuhan bersama dengan kita. Jadi ini sekaligus juga peringatan bagi kita, hati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan pikir Allah tidak ada. Ya, oh kita mau melakukan dosa dan kemudian kita cari tempat yang tersembunyi. Di situ ada Allah. Dia tahu. Oh, saudara berbisik-bisik, ya melakukan hal yang jahat. Tuhan tahu. Ada di situ Tuhan. Oh, saudara mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara pikir tidak ada Tuhan? Sesungguhnya Tuhan ada. Maka hati-hati dalam bertindak, berkata-kata. Ya, mungkin kita berkata, Tuhan tidak lihat. Tuhan Maha mengetahui, Maha melihat. Dia lihat. Ya, apa yang kita perbuat. Kan ada firman Tuhan berkata, mata Tuhan mengamat-amati, mata Tuhan melihat. Kalau kita menyadari hal ini, ketika kita mulai melakukan dosa, kita ingat, wah Tuhan melihat saya. Ya, maka kita stop untuk melakukan dosa itu. Atau kita menggagalkan rencana kita yang jahat tadi. Karena kita tahu, ada yang melihat, yaitu Tuhan. Ada satu ilustrasi yang menarik ya. Jadi ada seseorang mau mengambil barang, ya mau mencuri, dia lihat orang tidak ada. Tapi suatu ketika dia melihat ke atas ada CCTV, baru dia bilang, dia senyum-senyum dikembalikan. Ya, jangan takut kepada CCTV. Kita harus lebih takut kepada Allah. Amin. Ya, kiranya dalam perjalanan hidup kita, mari kita arahkan terus pandangan kita kepada Allah. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita lakukan yang baik. Kita